manajemen pencegahan penyakit menular dan survei data penyakit pada wilayah darurat bencana. A. Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular. Apabila tempat penampungan diatur dengan baik dan memiliki sanitasi air dan suplai makanan standar yang cukup, kondisi kesehatan dapat disamakan dengan populasi pada umumnya. Namun, penyediaan standar kesehatan yang lebih tinggi bagi penduduk pengungsian dibandingkan dengan populasi secara umum harus dihindari, kecuali terdapat alasan medis yang jelas. Upaya pemberantasan penyakit menular pada umumnya diselenggarakan untuk mencegah KLB penyakit menular pada periode pasca bencana. Selain itu, upaya tersebut juga bertujuan untuk mengidentifikasi penyakit menular yang perlu diwaspadai pada kejadian bencana dan pengungsian, melaksanakan langkah-langkah upaya pemberantasan penyakit menular, dan melaksanakan upaya pencegahan kejadian luar biasa atau KLB penyakit menular. Permasalahan penyakit menular ini terutama disebabkan oleh 1. Kerusakan lingkungan dan pencemaran. 2. Jumlah pengungsi yang banyak menempati suatu ruang yang sempit sehingga harus berdesakan. 3. Pada umumnya tempat penampungan pengungsi tidak menuruti syarat kesehatan. Yang keempat, ketersediaan air bersih yang seringkali tidak mencukupi jumlah maupun kualitasnya. Yang kelima, di antara para pengungsi banyak ditemui orang-orang yang memiliki risiko tinggi seperti balita, ibu hamil, dan berusia lanjut. Yang keenam, pengungsi berada pada daerah endemis penyakit menular, dekat sumber pencemaran, dan lain-lain. B. Pengendalian penyakit menular dan survei data penyakit. 1. Diare. Pencegahan dan penanggulangan. Pencegahan penyakit diare dapat dilakukan sendiri oleh para pengungsi, antara lain A. Gunakan air bersih yang memenuhi syarat. B. Semua anggota keluarga buang air besar di jamban. C. Buang tinja bayi dan anak kecil di jamban. D. Cucilah tangan dengan sabun sebelum makan, sebelum menjamah atau memasak makanan, dan sesudah buang air besar. A. Tata laksana penderita. Bila mana ditemukan adanya penderita diare di lokasi bencana atau penampungan pengungsi, pertama-tama yang harus dikerjakan pada waktu memeriksa penderita diare adalah 1. Menentukan derajat dehidrasi. 2. Menentukan pengobatan dehidrasi yang tepat. B. Pertolongan penderita diare di rumah tangga dan tempat pengungsian. Langkah-langkah pertolongan penderita diare di rumah tangga antara lain 1. Berikan segera oralit atau cairan yang tersedia di rumah dan tempat pengungsian seperti air teh, tajin, kuah sayur, dan air sup. 2. Teruskan pemberian makanan seperti biasa, tidak pedas dan tidak mengandung serat. C. Langkah-langkah pertolongan penderita diare di sarana kesehatan atau pos kesehatan antara lain 1. Rehidrasi oral dengan oralit. 2. Pemberian cairan intravena dengan ringer, Lactaid untuk penderita diare, dehidrasi berat, dan penderita tidak bisa minum. 3. Penggunaan antibiotik secara rasional. 4. Memberikan nasihat pada keluarga tentang pentingnya meneruskan pemberian makanan, rujukan, dan upaya pencegahan. D. Kesiapsiagaan terhadap kemungkinan KLB. Pada fase ini, tim reaksi cepat melaksanakan kesiapsiagaan yang berupa kegiatan yang dilakukan terus-menerus dengan kegiatan utamanya antara lain 1. Mempersiapkan masyarakat pengungsi untuk pertolongan pertama bila terjadi diare seperti rencana terapi A. 2. Membuat dan menganalisis kasus harian diare. 3. Menyiapkan kebutuhan logistik, khususnya oralit, cairan IVRL, antibiotika, tetrasiklin, cotrimoxazole, dan peralatan lainnya.